itu memang memberikan adanya satu perhatian, memberikan adanya satu fokus terhadap hak asasi manusia. Ya. Karena di dalam hukum tata negara itu kita mengenal adanya asas negara hukum. Di mana di dalam asas negara hukum itu salah satu pilarnya adalah adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sampai di sini bisa difahami, saudara? Bisa, Bapak. Nah, dalam konteks hukum tata negara Indonesia, nah, kita memang perkembangan hak asasi manusia kita itu baru mengalami dinamika yang luar biasa itu pada saat Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen atau diubah. Lalu bagaimana kondisi sebelum Undang-Undang Dasar kita diamandemen? Kondisi Undang-Undang Dasar kita sebelum diamandemen itu Undang-Undang Dasar kita sangat minim sekali, sangat minim sekali mengatur tentang hak asasi manusia di dalamnya. Sebagai bukti, dulu sebelum Undang-Undang Dasar kita diamandemen, ya, kita hanya memuat pasal tentang hak asasi manusia itu ada di dalam ketentuan pasal 27, yaitu persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, lalu kemudian hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Lalu kemudian di dalam ketentuan pasal 28, yaitu hak kebebasan berserikat. Lalu kemudian di dalam pasal 29, yaitu hak untuk kebebasan beragama. Kemudian pasal 30, pasal 31, pasal 32, dan pasal 34. Jadi setidaknya hanya ada 5 pasal di dalam Undang-Undang Dasar sebelum dilakukan amandemen itu yang pada saat itu mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, kenapa kok Undang-Undang Dasar kita itu sangat minim sekali mengatur tentang hak asasi manusia? Karena pada saat itu ada perdebatan yang sangat keras, ya, antara Pak Yamin, ya, dengan Pak Supomo, dengan Pak Soekarno, ya, yang kemudian mengatakan, kenapa Undang-Undang Dasar kita minim sekali, ya, minim sekali mengatur tentang hak asasi manusia. Nah, kemudian direspon oleh Pak Yamin maupun Pak Soekarno bahwa HAM itu dianggap sebagai produk Barat. HAM itu dianggap sebagai produk liberal yang hanya bertumpu dan menjamin pada hak-hak yang sifatnya individual. Nah, sehingga prinsip HAM di dalam Undang-Undang Dasar kita menjadi sangat minim sekali diakomodasi di situ. Karena dianggap bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial, bertentangan dengan cita-cita gotong royong, ya. Sehingga sampai dengan Undang-Undang Dasar kita sebelum dilakukan amandemen, nah itu sangat minim sekali Undang-Undang Dasar kita itu mengatur tentang hak asasi manusia. Oke, sampai di sini bisa difahami ya, saudara ya. Tes tes, suara saya Bisa, bisa Pak. didengar? Bisa didengar. Bisa, Bapak. Nah, lalu kemudian kita menghadapi babak baru di dalam berhukum tata negara, yaitu ditandai dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilakukan amandemen. Dari tahun 99 sampai dengan tahun 2022, di mana salah satu agenda
amandemen Undang-Undang Dasar pada saat itu adalah penegakan hukum dan hak asasi manusia. Nah, sehingga disitulah mulai diakomodir prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, maka kalau saudara-saudara baca ketentuan Undang-Undang Dasarnya, ya, meskipun ketika saudara baca Undang-Undang Dasarnya, saudara akan menemukan banyak pasal. Yang dulunya pasal 27, kemudian pasal 28, itu pasal 28 mulai dari huruf A sampai huruf J. Ya. Ada derivasi jenis-jenis daripada hak asasi manusia. Lalu kemudian pasal 29, 30, 31, 32, 33 sampai dengan 34. Nah, jadi jumlahnya menjadi lebih banyak. Nah, di sini ada dua pandangan, ya. Ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang pertama menganggap bahwa telah terjadi kecelakaan HAM. Kenapa kok dianggap terjadi kecelakaan HAM? Karena materi muatan undang-undang ini dianggap bersumber dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Ya. Jadi tahun 1999 itu kita menetapkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan materi undang-undang justru menjadi materi undang-undang dasar. Nah, ini adalah pandangan yang pertama yang kemudian kelangkaan konstitusi. Nah, lalu kemudian ada pandangan yang kedua yang tidak sependapat. Kenapa? Karena materi muatan hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar itu bersumber dari hukum internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights, yang kemudian dimasukkan di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar. Nah, apapun itu, baik kelompok pro maupun kontra, pada kesimpulannya, akhirnya Undang-Undang Dasar kita 1945 itu kemudian mengalami perubahan dan mengakomodasi prinsip-prinsip tentang hak asasi manusia itu sendiri. Nah, sebagai suatu konsep bahwa hak asasi manusia itu memiliki nilai-nilai yang kemarin juga sudah disebutkan, ya. Mulai dari yang pertama adalah nilai universalitas. Universalitas itu maksudnya apa ya? Berlaku secara umum. Diterima secara umum. Lalu kemudian yang kedua, nilai hak asasi manusia yang kedua adalah non-diskriminasi. Non-diskriminasi ini tidak ada pembedaan. Lalu kemudian nilai yang ketiga adalah kesetaraan, ya, atau equality. Equity and equality, kesamaan dan kesetaraan. Ya. Nah, lalu kemudian berikutnya adalah kemengikatan. Nah, lalu kemudian prinsip yang berikutnya adalah responsibility, yaitu adanya tanggung jawab pemenuhan. Tanggung jawab pemenuhan itu terdiri dari to protect, ya, melindungi, to respect, menghormati, dan to fulfill, memenuhi. Oke ya, coba Saudara Agnes dijelaskan ulang. Ada berapa prinsip-prinsip hak asasi manusia itu?